Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan gambar teknik, ya. Masih dalam rangka work from home, ya. Jadi kita akan melanjutkan materi uh, LCB, ya. Jadi terakhir pertemuan yang terakhir, ya, di video sebelumnya bisa dicek di deskripsi, ya. Kita sudah sampai pada tahap bagaimana caranya mengubah LCB Simpson supaya mendekati LCB NSP, seperti itu. Nah, jadi jadi langsung saya skip saja, ya, langsung saya percepat. Jadi kemarin saya sudah mencoba mengerjakan dan kedua persyaratan sudah memenuhi, ya. Ya, jadi untuk lens flare ini, ya, dengan menggunakan metode NSP, semua persyaratan, mau persyaratan LCB atau persyaratan Simpson, itu keduanya harus memenuhi. Ya, jadi ketika pada saat proses mengubah LCB, posisi LCB, sangat biasa apabila nantinya displacement itu juga akan ikut berubah, ya. Sangat biasa. Ya, jadi memang proses ini memang butuh ketekunan dan kesabaran, seperti itu. Makanya saya bilang kalau pekerjaan ini tidak bisa instan langsung selesai, ya. Mungkin ada yang langsung selesai, tapi mungkin ada pula yang butuh waktu berkali-kali percobaan baru berhasilnya. Nah, kalau kasus saya ini tadi, sebentar, baterainya habis, saya charge. Saya lanjutkan. Untuk kasus saya ini tadi, saya mencoba kira-kira sebanyak 3 kali dengan menggunakan metode Simpson, bukan metode rumus seperti yang ada di modul, ya. Boleh saja menggunakan metode rumus sesuka hati, ya, tapi saya cenderung lebih suka metode Simpson, ya, untuk menentukan letak titik LCB secara vertikal, ya. Diagram NSP, bagi yang belum tahu apa itu singkatan dari NSP, di sini bisa dibaca, ya. NSP, ya. Ini adalah salah satu metode untuk membuat lens plan kapal, dan sudah termasuk metode yang sangat-sangat lama. Nah, ini rumus yang kemarin, ya. Bisa menggunakan metode Jowo atau Praska. Tapi di sini saya lebih memilih untuk menggunakan metode Simpson daripada rumus ini, ya. Karena saya pikir metode Simpson untuk menentukan jarak secara vertikal titik LCB itu dia jauh lebih akurat, ya. Akan tetapi ketika kita sudah menemukan jarak secara vertikal LCB yang benar, itu belum jadi jaminan bahwa ketika kita merubah CSA itu akan langsung berhasil dalam sekali pengerjaan, ya. Jadi belum tentu, itu bukan jaminan. Itu hanya itu hanya cara yang saya
improvisasi sendiri untuk menemukan jarak secara vertikal RGB secara tepat berdasarkan bentuk CSA, seperti itu ya. Jadi di sini saya tadi mencoba mengubah bentuk CSA dan tidak langsung berhasil ya. Jadi saya total ada sekitar 3 kali percobaan di sini ya. Yang pertama tidak langsung berhasil, bahkan yang pertama tidak langsung berhasil RGB-nya ini ya. Jadi di sini tidak memenuhi, bahkan volume displacement saya ini ikut berubah dan jari-jari yang tadinya sudah memenuhi jadi kembali tidak memenuhi ya. Jadi seperti itu. Nah kemudian saya menggunakan metode intuisi ya untuk mengubah kembali ya. Jadi ya memang ini masih belum memenuhi ya tadi ketika percobaan pertama, dan ini juga ikut berubah dan kembali tidak memenuhi, tapi saya lihat selisihnya itu tidak terlalu besar ya, tidak terlalu besar, 0,0 sekian. Ini juga selisihnya tidak terlalu besar, mungkin selisih 5 meter kubik ya. Ini saya kasih satuan, tidak usah, selisih 5 meter kubik. Nah karena selisih yang sedikit itu, maka saya memutuskan untuk menggunakan metode intuisi ya di perubahan berikutnya. Jadi saya sedikit menggeser di area sini ya, sehingga akhirnya memenuhi, seperti itu. Nah jadi, ini gambar ini bisa dilihat ya, yang saya beri warna hijau dan garisnya putus-putus ini adalah bentuk CSA yang lama sebelum saya ubah. Kemudian yang biru ini adalah CSA yang baru. Nah kemudian ini yang saya ukur ya. Jadi stationnya berubah, kemudian saya ukur, saya masukkan Excel dan akhirnya alhamdulillah memenuhi, seperti itu ya. Jadi bisa dilihat ya, ini yang lama, ini yang baru ya. Jadi bisa dilihat ya bahwa kurva ini saya geser, atau ya saya geser ke kanan, seperti itu. Nah pergeseran tidak selalu ke kanan, bisa juga ke kiri, tergantung kondisinya. Jadi dilihat dulu posisi LCB Simpson dan LCB NSP nya bagaimana ya. Jadi pada prinsipnya LCB Simpson harus digeser mendekati LCB NSP, seperti itu ya. Oke, bagi yang masih bingung saya kasih ilustrasi aja lah. Nah seperti ini ya. Nah ini contoh gambaran lain ya. Jadi CSA yang lama itu yang warna hitam, CSA yang baru yang warna biru. Nah kemudian, ini ada titik P dan titik Q. Titik P ini adalah jarak atau LCB dari Simpson, sedangkan titik Q adalah LCB di NSP. Nah, bisa dilihat di sini titik P dan Q nya ada jarak. Nah kemudian dari titik Q itu ditarik secara diagonal atau miring sama menuju ke bawah titik P atau titik LCB Simpson. Nah titik Q dan titik Q tidak selalu posisinya seperti ini, tidak selalu titik Q di sebelah kanan titik P, bisa jadi titik Q berada di sebelah kiri titik P. Jadi yang harus dilakukan, titik P harus digeser supaya mendekati titik Q, seperti itu ya. Oke,
kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya bagi yang masih bingung kenapa kok bisa seperti itu, akan saya jelaskan secara singkat aja ya, nggak perlu detail-detail. Jadi pada intinya titik LCB itu ya seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Titik LCB itu ada dikarenakan adanya gaya apung ya, adanya gaya apung. Gaya apung itu dilambangkan dengan B ya. Dan dia arahnya ke atas. Oke. Nah, gaya apung itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh air ya. Jadi ketika ada benda yang tercelup dalam air ya, dalam kasus ini adalah kapal, maka yang mempengaruhi adalah bentuk kapal ya, atau badan kapal yang tercelup dalam air. Yang mana? Yang ini, yang bawah, yang saya arsir ini adalah badan kapal yang tercelup dalam air. Nah, titik B berasal dari sini. Oke. Nah, badan kapal yang tercelup dalam air akan menjadi sebuah bentuk. Nah, seperti ini bentuknya ya. Jadi ini bisa kita hapus. Jadi kita abaikan badan kapal yang tidak tercelup ya, bisa kita hapus. Nah, titik B ini ibaratnya adalah titik pusat dari gaya apung ya, titik pusat ya. Ya kalau dianalogikan lebih gampangnya adalah titik keseimbangannya seperti ini. Jadi titik ini dia ada jarak secara horizontal ya, dan juga jarak secara vertikal dari badan kapal ya, seperti itu titik apung. Oke, nah titik apung ini ya, karena saya bilang titik apung ini sangat dipengaruhi oleh bentuk badan kapal yang tercelup air, maka pada saat kapal bergerak ya, ini saya hapus saja ya. Pada saat kapal bergerak ya, pada saat kapal bergerak, air itu pasti juga akan berubah, karena air tidak selamanya karena air tidak selamanya lurus ya ketika bergerak ya, dia akan kadang seperti ini ya, miring, kadang seperti ini ya. Ini yang dinamakan kondisi trim ya. Kalau lurus ini dinamakan kondisi even keel ya. Even keel itu adalah suatu kondisi di mana syarat depan dan syarat belakang itu mempunyai tinggi yang sama. Mempunyai tinggi yang sama diukur dari baseline ya. Dia mempunyai tinggi yang sama diukur dari baseline. Nah, ketika kapal bergerak, maka air juga akan ikut bergerak
naik turun ya, kadang miring kapalnya. Ketika kapal dalam posisi miring atau trim ya seperti ini namanya adalah trim buritan ya, karena yang di depan lebih tinggi daripada yang di syarat yang di belakang lebih tinggi daripada syarat yang ada di depan. Ini namanya trim buritan ya. Jika seperti ini, otomatis bentuk badan kapal yang tercelup air itu tidak sama dengan pada saat kondisi even keel ya. Pada saat kondisi lurus itu tidak sama. Artinya titik pusat keseimbangan tadi juga pasti akan ikut berubah. Nah, kayak yang tadi, kalau yang tadinya di sini, kalau yang tadi ya, sorry, oke. Kalau yang tadi ketika even keel ya, kondisi layar tenang dia di sini, bisa jadi pada saat terjadi trim buritan, dia posisinya berpindah ke sini seperti itu. Kemudian pada saat trim haluan berarti dia syarat di depan lebih tinggi daripada syarat di belakang ya. Bisa jadi letak titik apunnya di sini, dia berubah, bisa jadi seperti itu. Jadi letak titik apung itu akan berubah dipengaruhi oleh bentuk badan kapal tercelup air. Seperti itu. Jadi kembali ke CSA ya. Terus jadi dari dasar itu tadi, maka perubahan bentuk yang terjadi pada CSA juga akan mempengaruhi titik keseimbangan, letak posisi titik keseimbangan LJB. Seperti itu, analoginya seperti itu. Oke, saya harap bisa dipahami ya penjelasan saya. Nah, ini saya gambarkan dengan CSA kalau sekarang ya. Saya gambar ke grafik CSA ya, nggak perlu bagus-bagus. Nah, CSA. Oke, anggaplah posisi LJB nya ada di sini. Anggaplah posisi LJB nya ada di sini awalnya. Kemudian saya ubah bentuk jasanya seperti ini. Otomatis, nah ini kok seperti ini, gesernya kemana? Ke kanan kan? Nah otomatis LJB nya juga akan geser ke kanan ya. Dia geser ke kanan LJB. Nah kalau saya geser ke kiri ya, seperti ini, otomatis LJB nya juga akan berubah ke kiri ya.
Jadi seperti itu. Itu kalau digeser. Nah, kalau saya tambahkan, nah bentuknya seperti ini ya awalnya. Terus di sini saya tambahkan, saya perlebar di sini, di area sini ya. Ini saya hapus. Saya perlebar di satu sisi saja, sebelah kanan. Nah, otomatis RGB juga pastinya juga akan bergeser ke kanan ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, ibaratnya RGB ini seperti titik keseimbangannya. Seperti itu. Oke. Ya, bisa dipahami ya. Oke. Oke. Bagi yang merasa belum selesai, silakan dilanjutkan kembali ya. Ya memang proses ini butuh waktu. Nah, oleh karena itu ya sebaiknya jangan ditunda-tunda, segera dikerjakan supaya bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Oke, baik. Mungkin penjelasan terkait RGB saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan lanjut ke materi berikutnya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.